Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sahabat Pluragwatah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, kita akan membuat media tanam dengan bahan tanah-tanah dari got atau dari selokan, teman-teman. Karena kita tahu persis tanah atau tumpukan-tumpukan humus yang ada di dalam lantai selokan itu adalah campuran dari berbagai macam bahan-bahan mineral, baik itu dari daun-daunan, dari rembesan-rembesan yang terbawa oleh air dari jalanan. Semuanya adalah bahan-bahan organik yang sangat subur dan mirip dengan kompos-kompos yang sudah jadi, yang dibuat sendiri. Jadi ini adalah penampakannya. Dan ini adalah proses pengambilan tanah di dalam selokan atau di dalam got. Jadi gotnya ini memang sudah ada berapa bulan tidak dibersihkan, teman-teman. Kita sengaja memang menumpuk-numpuk, hanya membersihkan sampah-sampah daunnya, sampah-sampah plastik. Nah, inilah yang kita ambil di dalam got. Oke, teman-teman, silakan diikuti bagaimana proses pembuatan media tanam dari tanah selokan yang begitu subur, sangat subur, teman-teman. Karena ini adalah terdiri dari berbagai macam mineral-mineral, kandungan mineralnya sangat bagus, dari berbagai macam bahan yang menumpuk dalam selokan. Langkah selanjutnya, teman-teman, setelah kita mengangkat tanah-tanah dari dalam selokan atau dalam got, maka yang harus kita lakukan adalah memilah. Kita membersihkan dari berbagai macam sampah-sampah plastik, kotoran-kotoran batuan, dan macam-macam yang bukan organik. Jadi ada plastik, ada serpihan-serpihan kayu, ada kerikil-kerikil kecil yang kita sempat terangkat semuanya, maka kita pilah-pilah di sini. Jadi kita pilah sebelum lanjut ke langkah selanjutnya dalam proses penanganan tanah dari got ini untuk dijadikan sebagai media tanam yang luar biasa suburnya, teman-teman, karena ini adalah proses pelapukannya secara alami. Iya. Langkah selanjutnya, teman-teman sahabat Pluragwatah, adalah kita melakukan penjemuran. Jadi kita jemur tanah-tanah yang kita sudah bersihkan, kita jemur selama kurang lebih 1 hari untuk memberikan ruang pada amoniak yang masih tersisa, racun-racun yang masih tersisa untuk menguap di bawah teriknya sinar matahari. Dan setelah itu kita ke langkah berikutnya, yaitu melakukan pengayakan bahan. Jadi kita ayak untuk membuang kotoran-kotoran yang belum sempat kita sortir di tahap yang kedua tadi, yang pertama. Oke, teman-teman, silahkan diikuti selanjutnya. Tanah-tanah yang sudah kita jemur selama sehari kita ayak, teman-teman. Jadi kita menggunakan ayakan halus untuk membuang butiran-butiran batu-batuan dan kotoran-kotoran lain yang masih tersisa. Jadi beginilah proses pengayakannya. Kita langsung ayak ke dalam gerobak untuk mendapatkan kualitas kompos tanah dari tanah yang tadinya terbuang percuma, yang tadinya hanya dianggap sebagai
sampah, kotoran dan semacamnya. Apalagi di saat hujan dan di saat musim penghujan, ini adalah tumpukan-tumpukan lumpur yang luar biasa busuknya teman-teman. Nah, sekarang kita manfaatkan, dan setelah dicoba beberapa kali ternyata tanah-tanah got adalah tanah yang subur, sama dengan tanah-tanah kompos yang ada kita ambil di bawah pohon sebagai lipmul. Ini lebih luar biasa lagi teman-teman. Setelah campuran beberapa bahan, kita akan merasakan dan melihat hasilnya. Sungguh luar biasa. Inilah proses pengayakan telah selesai, dan kita pindahkan ke tempat pembuatan media tanam, pencampuran. Ini adalah tahap terakhir yang kita lakukan pada video kali ini teman-teman. Silakan ikuti terus teman-teman. Baik teman-teman sahabat Purwaguata dimanapun berada. Jadi setelah tanah selokan kita olah, kita ayak, kita jemur, kita sudah campur dengan sekam mentah teman-teman. Selanjutnya kita akan memberikan sedikit campuran kokopit. Jadi ini adalah kokopit yang sudah fermentasi. Ini adalah kokopit teman-teman, karena kita ingin menghasilkan produk media tanam yang luar biasa, super subur. Jadi kita pakai kokopit. Kemudian ini adalah trichoderma. Jadi dia adalah anti jamur yang bisa menekan patogen-patogen yang terikut dari selokan teman-teman. Jadi ini adalah tanah selokan yang notabene-nya selokan adalah tempat yang kotor. Ternyata di dalam selokan ada mutiara-mutiara hitam yang tersimpan di dalamnya teman-teman. Kita akan menciptakan satu media, produk media dari sumber yang terhina teman-teman. Selanjutnya ini adalah pupuk cangkang telur. Ini adalah cangkang telur yang sudah dihaluskan supaya kebutuhan kalsiumnya bisa terpenuhi. Ini teman-teman, ini adalah kalsium dari cangkang telur. Jadi kita berikan secukupnya. Jadi media ini sangat cocok untuk tanaman adenium teman-teman. Tanaman-tanaman yang butuh media poros seperti adenium, jenis-jenis kaktus. Inilah medianya yang sangat bagus. Oke. Beginilah penampakan dari tanah yang berasal dari selokan atau got yang diolah menjadi media tanam yang sangat subur teman-teman. Inilah hasilnya yang sudah jadi, dan kita akan gunakan untuk pertanaman adenium teman-teman. Oke, demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan inspirasi buat teman-teman semua dan bisa dilakukan dimanapun berada. Karena sekarang kesempatan got lagi kering, tidak ada air, dan ini sudah tanahnya sudah lama kering di dalam got teman-teman. Oke, demikian sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya teman-teman untuk selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten terbaru Purwaguata. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.